Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semangat ya pagi hari ini menerima perkuliahan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah di pertemuan ketiga kita pada mata kuliah Matematika Dasar 1 ini kita akan bahas mengenai persamaan linear. Nah, apa itu persamaan linear? Nah, ini bentuk umum dari persamaan linear dapat dilihat AX tambah B sama dengan C, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Kenapa ini tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika A-nya sama dengan 0, maka tidak dan berarti di persamaan ini hanya ada nilai B saja, berarti itu bukan persamaan ya. Tidak ada variabelnya karena persamaan itu selalu mengandung variabel. Nah, udah itu A adalah koefisien dan B adalah konstanta, C juga konstanta ya. Selanjutnya, ini pengertian dari persamaan linear. Jadi persamaan yang di dalamnya terdapat variabel berpangkat bilangan bulat positif dengan pangkat tertingginya 1. Ini pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kita disuruh mencari solusi dari persamaan linear ini. Bagaimana cara mencari solusinya? Dengan mencari nilai variabel. Jadi X ini adalah variabel ya. Ini adalah variabel. Yang perlu kita cari nilainya. Cari nilainya. Jadi kalau misalnya setelah kita mendapatkan nilai X-nya, lalu kita masukkan lagi ke persamaan, maka dia akan memiliki solusi yang variabel itu memenuhi persamaan linear tersebut. Ya. Adapun operasi persamaan linear, jadi ada operasi-operasi yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi operasi-operasi inilah yang membantu untuk kita mendapatkan solusi dari persamaan. Bagaimana caranya? Jadi dengan menjumlahkan. Kita menjumlahkan bilangan yang sama untuk kedua ruas. Misalnya ada persamaan linearnya 2x tambah 3 sama dengan 2 misalnya. Nah, kita ingin mencari solusinya, maka kita ingin menjumlahkan, mungkin ditambah sama-sama ditambah min 3 ya. Berarti kita ingin ditambah negatif 3. Berarti yang sebelah kanan juga ditambah dengan negatif 3. Atau dengan pengurangan. Kalau dengan pengurangan berarti 2x tambah 3 sama dengan 2. Berarti 2x tambah 3 dikurang 3 sama dengan 2 dikurang 3. Atau dengan dikalikan. Berarti artinya apa? Kita mengurangkan, menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Nggak boleh ya kita mau misalnya di sini dikurang dengan 3, dikurang dengan 3, di sini dikurang dengan 4, nggak boleh karena itu artinya mengubah nilai. Kalau ini tidak mengubah nilai. Oh, sorry. Oke, pokoknya ini tidak mengubah nilai ya. Nah, ini perkaliannya, gitu ya. Untuk perkalian, pembagian, kalau row sebelah kiri dikali 2, maka row sebelah kanan juga dikali 2. Kalau dibagi 2, maka sebelah kanan juga dibagi 2. Seperti itu ya. Ini langkah-langkahnya nanti bisa kalian baca. Jadi, kalau misalnya kita mempunyai persamaan linear 2x tambah 3 sama dengan 2. Nah, kalau kita mengikuti langkah-langkah yang pertama, kelompokkan variabel di ruas sebelah kiri. Berarti yang ruas sebelah kiri ini kita kelompokkan. Atau misalnya ini ya, contohnya ini adalah 3x aja. 3x, sorry, ditambah 5 misalnya. Nah, di sini disuruh kita mengelompokkan variabel di sebelah kiri. Berarti kita harus memindahkan lah ini ya, yang 3x ini ke sebelah kiri.
Lalu kelompokkan konstantanya di sebelah kanan, berarti yang 3 ini kita pindahkan di sebelah kanan. Ini sebelah kiri, seperti itu ya. Nah, lalu jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga membentuk bentuk paling sederhana ya. Lalu bagikan konstanta dan koefisien variabel pada langkah B. Berarti kalau misalnya menemukan, nah di sini setelah kita selesaikan, maka yang 2x dengan 3x ini kan berarti kalau kita selesaikan, nih ya, 3x tambah 5. Berarti kalau tentang pemindahan itu artinya kita boleh menjumlahkan dengan negatif atau kebalikannya. Berarti kalau di sini ditambah negatif min 3, berarti di sini jadi tambah negatif min 3. Gitu ya. Nah, berarti di sini karena ini sejenis, maka jadinya 2 ditambah min 3x, jadinya min x tambah 3 sama dengan ini habis bersisa 5 gitu ya. Lalu min x ditambah 3 sama dengan 5, kita ingin memindahkan konstanta ini ke kanan. Kalau kita memindahkan berarti bisa kita tambahkan dengan kebalikannya atau kita kurangkan dengan dirinya sendiri. Boleh ya. Jadi ini bisa juga kita kurang dengan dirinya sendiri, berarti sebelah kanan kita kurangkan dengan 3 juga. Boleh seperti ini juga. Ini ya. Nah, di sini kan dapatnya negatif x. Kita menginginkan adalah solusinya kan positif gitu. X-nya ini tanpa ada tanda x kayak gitu. Maka diapakan? Maka dikalikan dengan min 1. Berarti min x dikali min 1. Berarti ini dikali negatif 1. Maka x kan ini kan min kali min positif. Lalu positif dikali min negatif, maka didapatlah x sama dengan negatif 2 gitu ya. Ini untuk contoh pertama. Diketahui soalnya 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Ini sama seperti tadi. Berarti kita kelompokkan yang variabel di sebelah kiri, yang konstanta di sebelah kanan. Gini ya. Oke, dapatlah X sama dengan 4. Yang B-nya silakan nanti dicoba. Nah, di sini sebelum mendapatkan yang baris kedua ini nih harus ada tahapan proses matematikanya. Berarti 7X dikurang 4. Kita kan ingin memindahkan variabel yang ada variabelnya ke kiri. Berarti kan kalau kita ingin memindahkan agar menjadi 0, berarti dikurang dengan dirinya sendiri. Berarti 2x dikurang 2x, berarti di sini juga dikurang 2x. Lalu kita ingin memindahkan koefisien konstanta ini ke sebelah kanan. Bukan yang ini ya, salah. Mohon maaf. Yang ini kita pindahkan ke sini. Maka kalau ini kita pindahkan akan menjadi agar habis, maka ditambah 4. Berarti di sini ditambah 4. Maka jadinya 7x dikurang 2x ini ya. Lalu ini habis 16 ditambah 4. Kayak gitu ya. Lalu ini berarti kalau yang ini dikali sama-sama dikali 1/5. Atau dibagi 5. Maka ini jadinya x sama dengan 20/5. Maka x sama dengan 4 gitu ya. Maka untuk contoh yang B, silakan nanti dicoba. Nah, jadi untuk bentuk persamaan itu ada satu lagi, bentuk kuadrat. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a, b, bc-nya ya ini. Ya, ab-nya tidak boleh sama dengan 0, abc elemen bilangan real. Apa pengertiannya? Nah, pengertiannya untuk persamaan kuadrat itu variabelnya berpangkat bilangan bulat positif juga dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nih, pangkat tertingginya adalah 2 di sini ya, dapat terlihat ya. Oke, untuk penyelesaiannya bisa kita menggunakan faktorisasi ini dengan memfaktorkan
bentuk fungsi kuadratnya, lalu bisa juga menggunakan rumus ABC, di mana X1, 2, X1,2 ini artinya X1, X2 ya, kita mencari X1-nya apa dengan rumus ini, X2-nya apa. Ini kan artinya kan nanti yang satu ditambah, yang satunya dikurang dengan menggunakan rumus ini ya. Lalu kalau dengan faktorisasi gimana kemarin? Berarti kita memilih bilangan di mana bilangannya itu ini M, ini N, di mana M ditambah N itu sama dengan B, M dikali N sama dengan C, gitu ya. Silakan dibuka kembali lagi buku SMA-nya. Nah, ini untuk contoh kedua mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat diketahui X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 itu sama dengan 0. Berarti bisa kita buat di sini A-nya sama dengan sorry. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya berapa? -2 ya. C-nya -3. Nah, kita gunakan aja cara pertama, yaitu dengan faktorisasi. Nah, kalau misal faktorisasi ini tidak bisa kita peroleh, kita tidak bisa memilih bilangan yang sesuai dengan M dikali N sama dengan B, M dikali N sama dengan C. Jadi ada soal yang ketika kita menggunakan konsep faktorisasi tetapi tidak bisa memenuhi aturan ini, maka kita menggunakan rumus ABC, gitu ya. Nah, kalau kita faktorkan, maka kita pilih, berarti bisa kita milih -3 ditambah 1. Jadi ketika -3 ditambah 1 kan hasilnya kan -2. -3 dikali 1 kan sama dengan -3 ya. Ini B, ini C. B kita apa? -2, C kita adalah -3. Jadi benar ya ini ya. Nah, sudah itu kita udah memperoleh X kurang 3, X ditambah 1 sama dengan 0. Maka solusinya X tambah 1 sama dengan 0. Maka X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3. X sama dengan 3. Satu lagi, X tambah 1. 0 berarti X ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 1. Maka X sama dengan -1. Maka solusinya X sama dengan 3, X sama dengan -1. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.